Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa Nahnun TV dimanapun Anda berada, pada episode kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kajian dari kitab Tanqihul Qaul fi Syarhi Lubabil Hadis. Sebelumnya, mari kita menghadiahkan surat Al-Fatihah kepada muallif kitab Lubabil Hadis dan juga syarah Lubabul Hadis, yaitu Tanqihul Qaul. Yang pertama adalah Al-Hafidz Jalaluddin bin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti, kemudian Al-Alamah Syekh Muhammad bin Umar An-Nawawi Al-Bantani. Wa ala kullin salih Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Pemirsa Nahnun TV dimanapun Anda berada, kita masuk pada pembahasan yang kedua, bab 2 dari kitab Lubabul Hadis ini, yaitu pada pembahasan fi fadilati la ilaha illallah, yaitu keutamaan kalimat thayyibah la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man qala kulla yawmin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marratin jaa yaumal qiyamah wa wajhuhu kal qamari lailatal badr. Baik, kita akan melihat penjelasan dari Syekh Nawawi Al-Bantani. Yang dimaksud dengan wa wajhuhu kal qamari lailatal badri adalah at-tamam, sempurna, wa huwa arba'atu asyar, yaitu pada tanggal 14. Kita lihat kalau bulan purnama 14 atau 15 itu lagi bagus-bagusnya ya, sempurna. Jadi bulan kelihatan sangat jelas. Kita lihat redaksinya tadi. Man qala kulla yaumin la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah mi'ata marratin. Barang siapa yang mengucap, membaca la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah setiap hari sebanyak mi'ata marrah, 100 kali, maka jaa yaumal qiyamah, ia akan datang pada hari kiamat, wa wajhuhu kal qamar, dan wajahnya itu seperti bulan Lailatul Badar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, afdaluz zikri la ilaha illallah. Ai maksudnya li'annaha kalimatut tauhid. Jadi paling utama, zikir paling utama itu adalah la ilaha illallah. Kenapa? Karena la ilaha illallah adalah kalimat tauhid. Wa tauhid la yumathiluhu syai'un. Dan tauhid itu tidak ada yang menyerupai satupun. Jadi pengakuan kita kepada Allah bahwa kita bertauhid, mengakui bahwa tiada Tuhan selain Allah. Wa li'anna laha ta'siran fi tathhiril batin. Dan kalimat tauhid la ilaha illallah ini memiliki dampak, ya, memiliki dampak dalam pembersihan batin kita. Fayufidu nafyal alihah, maka kemudian menafikan berbagai macam Tuhan. Jadi hanya satu. Biqaulihi, dengan pernyataan la ilaha, tiada Tuhan. Dan dilanjut dengan wa yuthbitul wahdaniyah lillahi ta'ala biqauli illallah. Kemudian ditegaskan dengan penetapan pengakuan tauhid kepada Allah dengan pernyataan kecuali Allah. Jadi la ilaha illallah, kita menafikan semua jenis, semua bentuk Tuhan dengan pernyataan la ilaha, kemudian dilanjut dengan mengakui, menetapkan dengan kecuali Allah. La ilaha
illallah. Tiada Tuhan selain Allah. Wa yu'awidu dzikra min zahiri lisanihi ila batini qalbihi. Kemudian ia mengulang zikir dari lisannya yang jelas, jadi dengan jelas pengucapannya, kemudian kepada hatinya yang paling dalam. Wali annal iman la yasihu illa biha, dan tidak ada iman kalau tidak dinyatakan dengan kalimat tauhid ini. Tidak sah, ya, iman seseorang tidak sah kalau tidak mengucap la ilaha illallah. Ditambah dengan ma'am Muhammadin Rasulillah, yaitu dengan menyatakan bahwa Muhammad atau Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Walaysa hadza fi ma siwaha minal adhkar. Tidak ada zikir selain kalimat thayyibah la ilaha illallah. Kemudian wa afdalud du'ai alhamdulillah. Dan paling utama doa adalah alhamdulillah. Qila innama ju'ila alhamdulillah afdal. Jadi alhamdulillah itu dijadikan utama li'anna du'a ibaratun an dzikr. Karena doa itu adalah atau merupakan zikir. Wa ayyatluba minhu hajatahu, dan kemudian memohon hajatnya dengan tadi zikir ataupun doa alhamdulillah. Walhamdulillah yashmaluha, dan alhamdulillah ini meliputi semuanya, semua doa. Fa inna man hamidallaha innama yahmaduhu ala ni'amihi. Karena apa? Karena barang siapa yang memuji Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya ia memuji atas nikmat-nikmatnya. Walhamdu ala ni'mati talabun mazid, dan memuji atas segala nikmat yang diberikan oleh Allah itu adalah permohonan tambahan. Oleh karena itu qala Allah taala la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hadis selanjutnya qala sallallahu alaihi wasallam qala Allah taala, yang dimaksud di sini adalah hadis qudsi, la ilaha illallah kalami wa ana huwa. La ilaha illallah itu adalah perkataanku dan aku itu adalah ia. Maksudnya Allah di sini. Man qalaha dakhala hisni wa man dakhala hisni amina min iqabi. Barang siapa yang mengatakan atau menyatakan atau mengucap la ilaha illallah, maka ia sudah masuk dalam bentengku, dalam perlindunganku. Dan barang siapa yang masuk perlindunganku, maka ia aman dari iqabku, aman dari hukumanku. Wa fi nuskhati li hadzal kitab, ada naskah dalam kitab ini, wa qala sallallahu alaihi wasallam la ilaha illallah hisni wa man dakhala hisni amina min adzabillah. Rasulullah bersabda, barang siapa menyatakan la ilaha illallah, ia akan masuk perlindunganku, ya kata Allah di sini, dan barang siapa yang masuk perlindunganku atau bentengku, amina ataupun aman min adzabillah, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya waqala sallallahu alaihi wasallam addu zakat abdanikum biqauli la ilaha illallah. Diriwayatkan dari Ibnu Asakir wa an Abbas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna qawla la ilaha illallah tadfa'u an qailiha tis'atan wa tis'ina baban minal bala'i adnaha alham. Nah, kita diperintah untuk berzakat, zakat terhadap badan ataupun tubuh kita dengan mengatakan la ilaha illallah. Kenapa demikian? Karena perkataan, ucapan la ilaha illallah itu tadfa'u an qailiha, itu menolak dari orang yang mengatakan itu. Apa yang ditolak? 99 pintu bala. Yang paling bawah adnaha adalah alham. Yang paling bawah itu adalah kebingungan. Jadi kalau kita ditimpa sebuah kebingungan,
itu hendaknya kita memperbanyak bacaan la ilaha illallah. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah kharaja min fihi ta'irun akhdar. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah, kharaja min fihi, keluar dari mulutnya, dari mulut yang mengatakan la ilaha illallah tadi, ta'irun akhdar, burung, seekor burung yang berwarna hijau. Lahu janahani abyadani, ia memiliki dua sayap berwarna putih. Jadi burungnya berwarna hijau, kemudian sayapnya berwarna putih. Mukallalani bid-durari wal yaqut, yang kemudian dihiasi, burung tersebut itu dihiasi dengan mutiara dan juga rubi, ya. Yas'adu ila sama, ia kemudian naik ke langit. Fayasma'u lahu dawa tahtal arsh, kemudian ia mendengarkan ada suara di bawah arsh, kadawan nahal, sebagaimana atau seperti suaranya lebah, ya. Fayaqulu lahu uskun, kemudian dikatakan kepada burung tersebut diam, ya, diamlah atau tenanglah, ya. Fayaqulu la hatta taghfaru li sahibi, dia mengatakan tidak, dia tidak ingin diam, ya. Dia tetap berbunyi, kemudian sehingga diampuni sahabatku. Fayaghfiru liqailihim, kemudian yang mengatakan itu diampuni. Tsumma yuj'alu dzalik ba'da dzalika lit-ta'ir sab'una lisanan, kemudian burung tadi itu dibuat atau dibentuk baginya 70 lisanan, 70 lisan, tastaghfir li sahibihi ila yaumil qiyamah, yang kemudian ia memohonkan ampun kepada Allah bagi temannya itu hingga hari kiamat. Fa idza kana yaumul qiyamah jaa dzalika at-ta'ir yakunu qaidahu wa dalilahu ilal jannah, yang kemudian pada hari kiamat burung tersebut datang menjadi penunjuk, ya, menjadi semacam penunjuk jalannya menuju ke syurga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ma min 'abdin yaqul la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah illa qala Allah ta'ala sadaqa 'abdi ana Allahu la ilaha illa ana ushidukum ya malaikati qad ghafartu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar, ay minas saghair. Penjelasannya adalah tiada seorang hamba yang mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah kecuali Allah mengatakan sadaqa abdi, hambaku ini benar. Anallahu la ilaha illa ana, bahwa aku adalah Allah, tidak ada Tuhan selain aku. Ushidukum ya malaikati, saksikanlah wahai malaikat, wahai para malaikatku, qad ghafartu lahu, aku sudah mengampuninya, ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhar, dosa-dosanya yang telah lalu maupun yang akan datang. Nah, catatannya adalah ay minas saghair, jadi dosa-dosa yang kecil. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah khalisan mukhlisan dakhalal jannah. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah secara ikhlas, maksud di sini adalah terhindar dari riya, ya, mukhlisan, dan dia itu dengan ikhlas tanpa melanggar peraturan Allah dari manhiyat, dari yang dilarang, maka dakhalul jannah, nah ia akan masuk ke surga, ai ma'as sabiqin, kemudian bersama orang-orang yang lebih dahulu masuk ke surga. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man kana awwalu kalamihi la ilaha illallah wa akhiru man kana awwala kalamihi la ilaha illallah wa akhiru kalamihi la ilaha illallah wa amila alfa sayyi'ah in 'asha alfasanah la yas'aluhu Allahu an dzambin wahid. Barang siapa yang awal kalamnya, perkataannya adalah la ilaha illallah, kemudian akhir kalamnya adalah la ilaha illallah, kemudian ia melakukan 1000 keburukan, yang dimaksud adalah dzambun shaghir, yaitu dosa yang kecil. In asha alfasanah, kalau ia hidup selama 1000 tahun, la yas'aluhullahu an dzambin wahid, Allah tidak akan menanyakan kepadanya walau satu dosa pun. Itu karena saking utamanya pernyataan atau perkataan la ilaha illallah.
Kemudian waqala sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah min ghairi ujubin tara biha ta'irun tahtal arsh yusabbihu ma'al musabbihin ila yaumil qiyamah wa yaktubu lahu thawabahu. Barang siapa yang mengatakan la ilaha illallah tanpa ada rasa ujub, ya, tanpa ada rasa ujub, tidak karena ingin dilihat, tidak karena ingin didengar, maka tara biha ta'ir, ada seekor burung yang terbang bersamanya, bersama perkataan la ilaha illallah itu tadi, tahtal arsy, di bawah arsy, yusabbihu ma'al musabbihin, di mana burung tersebut itu bertasbih bersama orang-orang yang bertasbih ila yaumil qiyamah, hingga hari kiamat, wa yaktubu lahu sawabahu, yang kemudian ia ditulis baginya, bagi yang mengatakan tadi itu adalah pahala atas perkataannya tersebut. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man qala la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah marratan ghufira lahu dzunubuhu. Barang siapa yang berkata la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah satu kali, maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Wa in kanat mithla zabadil bahr, meskipun dosa-dosanya tersebut itu seperti buih atau banyaknya buih di lautan. Nah, barangkali ini hadis yang sangat penting ya setelah ini, karena ini kaitannya dengan melewati kuburan ya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam idza marra al-mu'min 'alal maqabir faqala la ilaha illallah wahdahu la syarika lah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir nawwarallahu tilkal qubur kullaha wa ghafara liqailiha wa kataba lahu alfi hasanah wa rafa'a lahu alfi darajah wa hatta anhu alfi sayyi'ah. Ini hadis terakhir dalam bab 2 ini. Jika seorang mukmin melewati pekarangan kuburan atau melewati kompleks kuburan, kemudian ia mengatakan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir, Allah akan menerangi kuburan tersebut semuanya dan mengampuni bagi orang yang mengatakan la ilaha illallah dengan lengkap tadi. Kata balahu, Allah mengampuninya, kemudian menuliskan baginya beribu-ribu kebaikan, menghilangkan darinya atau mengangkatnya beberapa derajat, beribu-ribu derajat, kemudian menghilangkan darinya beribu-ribu keburukan. Nah, jadi kita disarankan di dalam hadis terakhir ini, jika kita melewati kuburan, ya, makbarah, maka disunahkan atau dianjurkan bagi kita untuk melafalkan la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa hayyun la yamut biyadil khair wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maka Allah akan memberikan berbagai macam pahala, meninggikan derajat kita, menghapus dosa-dosa kita, kemudian kita ditulis diampuni dosa kita, kemudian ditulis bagi kita berbagai macam kebaikan. Demikian apa yang bisa kita sampaikan pada episode kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf jika banyak kesalahan, kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Allahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.